Coba tengok masalahnya, satu Imam Ahmad 3 riwayat. Satu sama dengan Imam Abu Hanifah, satu sama dengan Imam Syafi'i, satu sama dengan Imam Malik. Satu orang, Imam Ahmad. Kira Bapak Ibu terima Imam Ahmad atau tidak? Ini banyak, Imam Ahmad seperti ini banyak. Makanya pendapat Imam Ahmad itu ada fi riwayat. Dalam satu riwayat begini. Masalahnya dalam riwayatnya begini. Ini boleh ditanyakan kepada orang-orang Hambali. Banyak sekali. Maka Bapak Ibu terkait Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati mengklaim bahwa yang sunnah hanya satu dan yang ini saja. Imam Ahmad satu orang ulama hadis, beliau mengatakan 3 pendapat dalam masalah yang sama. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan batal wudu sentuhan termasuk ciuman? Satu dalilnya ayat Quran. 2, hadis ini tak bisa jadi argumen sebab menurut mereka lemah, jalurnya terputus. Karena sebab periwayat hadis tak mereka langsung dari orang yang diklaimnya sebagai sumber hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis diriwayatkan dari jalur sahabat Sayyidah Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi, kata beliau, qabbala ba'dha as-nisa'i. Beliau mencium sebagian istri beliau, thumma kharaja ila shalah. Setelah mencium itu berangkat ke masjid menunaikan salat. Walam yatawadda, sebelum salat tidak berwudu. Berarti ini menunjukkan bahwa tidak membatalkan wudu Nabi mencium istrinya. Sementara kita tahunya bahwa kalau laki-laki menyentuh perempuan yang halal dia menikah, itu sengaja atau tak sengaja batalkan wudu. Yang lakukan Nabi beda dengan yang selama ini kita tahu. Kita coba lihat analisa hadis ini. Akhrajahu Ahmad wal Arba'ah wa dha'afahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Al-Musnad Imam Ahmad. Di dalamnya disebutkan ziyadah an Urwah, faqultu man hiya illa anti fadhahikat. Ketika disebutkan sebagai redaksi, itu yang mengalami cuma engkau wahai Aisyah. Tersenyumlah Sayyidah Aisyah. Artinya perempuan lain tidak seperti itu, istri lain tidak seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama hadis, hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Hadis ini riwayat Habib bin Abi Thabit dari Urwah bin Zubair. Kata Imam Bukhari, Habib bin Abi Thabit lam yasma' min Urwah. Beliau tak mendengar langsung dari Urwah. Sementara Sayyidah Aisyah dari Urwah bin Zubair. Habib bin Thabit tidak mendengar dari Urwah, terpotong sanad. Wa huwa mudallis lam yusarrih bis sama' fa yahmalu sanad 'ala al-inqita'. Jadi hadis itu kan tadi cerita Sayyidah Aisyah. Sumber hadis Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah diriwayatkan oleh sahabat Urwah. Urwah kemudian dilanjutkan riwayatnya oleh Habib bin Thabit. Ya, Habib bin Thabit. Ya, Habib bin Thabit. Kata Imam Bukhari, Habib ini dia tak mendengar langsung dari Urwah dan tak menyebutkan bahwa dia meriwayatkan dari Urwah, tapi dia langsung menyebutkan Sayyidah Aisyah cerita, seakan dengar langsung dari Sayyidah Aisyah. Dalam ilmu hadis, orang kalau terjadi seperti ini namanya mudallis. Mudallis itu apa? Menyembunyikan riwayat
atau menyembunyikan dia mendapatkan hadis dari gurunya, sehingga seakan dia mendapatkan hadis dari gurunya langsung. Di antara tujuannya agar dianggap riwayat dia, sanadnya langsung tinggi sanad itu. Nah, orang mudallis ini berarti dia semi berdusta. Maka kata Imam Bukhari, hadis Habib dari Aisyah dalam masalah ini hadisnya tidak tersambung langsung. Habib berdusta dalam tadlis dalam masalah ini, maka hadisnya lemah kata Imam Bukhari, sehingga tak bisa jadikan hujjah. Paham? Kan tadi Sayyidah Aisyah cerita, Sayyidah Aisyah ini nggak jumpa dengan Habib bin Thabit, tapi melalui Urwah. Karena Sayyidah Aisyah ini perempuan, istri Nabi. Istri Nabi itu tak biasa berinteraksi langsung dengan orang lain. Urwah ini masih keponakan Sayyidah Aisyah. Keponakan dapat ilmu, dapat cerita dari bibinya itu biasa. Mereka orang yang tidak boleh nikah. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas kadang-kadang begitu dengan istri Nabi sebagian. Beliau masih kecil, masuk ke rumah Nabi, sementara Nabi itu keluarga beliau, istri Nabi itu sebagian keluarga beliau juga. Maka beliau kadang-kadang nginap di rumah Sayyidah Maimunah, kemudian tahajud bersama Nabi, kemudian membawakan air untuk wudhu Nabi. Kenapa? Karena ada hubungan Sayyidina Ibnu Abbas dengan istri Nabi. Nah, Urwah dengan Sayyidah Aisyah ini punya hubungan kekerabatan. Orang mengeluarkan hadis dari Sayyidah Aisyah biasanya melalui jalur Urwah atau jalur-jalur keluarga Sayyidah Aisyah yang lain yang laki-laki. Habib bin Thabit dia seakan mereka langsung dari Sayyidah Aisyah, dipotongnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa Urwah yang dimaksudkan dalam redaksi hadis Urwah Al-Muzani, bukan Urwah bin Zubair bin Awam. Dan Urwah Muzani itu kata Imam Bukhari majhul, enggak dikenal sebagai orang penulis hadis, sehingga mau dibawa kepada Urwah bin Zubair, kemudian Sayyidah Aisyah, Urwah Al-Muzani, keduanya bermasalah. Urwah ini tak dengar langsung, Urwah Al-Muzani juga bermasalah sebab tidak kredibel dalam periwayatan hadis. Nah, begitu para ulama menganalisa hadis. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun kalau ditengok dari berbagai riwayat, hadis yang diriwayatkan ini, yang dianggap dhaif ini, rupanya banyak periwayatan dari jalur yang berbeda. Ada jalur yang diikuti Imam Bukhari, ada jalur yang lain, yang semua jalur itu menunjukkan bahwa saling menguatkan antara satu jalur dengan yang lain, sehingga hadisnya menjadi status hadis sahih dan bisa berargumen dalam masalah hukum. Artinya Imam Bukhari dan sebagian ulama menganggap hadis ini dhaif, tak bisa jadi argumen. Kata sebagian yang lain, jalurnya banyak. Dari jalur yang banyak ini, ketika kita analisa, menunjukkan hadis ini sahih dan bisa berargumen. Gitu Pak. Jadi jalur ini dhaif, ada jalur yang lain Sayyidah Aisyah juga kepada jalur ulama yang lain, jalurnya banyak. Karena jalurnya banyak menunjukkan hadis ini sahih, maka bisa untuk menjadi argumentasi dalam beramal. Kalau ini nggak bisa jadi argumentasi sebab tidak sahih, dikeragui kevalidannya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, rumit kajian hadis itu sebenarnya. Sebab mesti memeriksa banyak jalur dan mesti memeriksa, memvalidasi kredibilitas orang per orang periwayat hadis dan memastikan penilaian para ulama hadis terhadap masing-masing orang yang disebutkan dalam jalur riwayat. Sehingga ilmu ini jarang dibuka kepada publik umum. Kenapa? Bukan makanan masyarakat, nggak kuat masyarakat. Sebab apa? Mereka nggak punya basic. Yang tak punya basic dikasihkan nggak akan nyambung. Sama dengan orang nggak kuliah matematika, nggak kuliah fisika, dikasih ajaran diferensial. Diferensial Pak.
diferensial, dikasih tangen kos integral. dan semacam itu nggak masuk, bukan ilmu itu bermasalah, bukan, nggak ranahnya untuk dibicarakan di orang non akademis. Makanya para ulama kita ilmu itu dipilah-pilih, tujuannya apa? Disesuaikan, ini dikasih ke siapa, ini yang belajar siapa. Maka Bapak Ibu perlu paham kenapa kitab-kitab itu disaring, difilter untuk diajarkan, kemudian dibuat tingkatan. Itu adalah menyesuaikan dengan orang yang akan diajar. Kitab Bulughul Maram ini kenapa kita baca? Karena kita sudah belajar fikihnya. Artinya produk dari Bulughul Maram ini sudah kita kaji. Sekarang kita mencoba melihat dari mentahnya. Sehingga ketika kita mengatakan fikih ini boleh, ini tidak, basic pemikirannya dapat setelah kita tahu ini boleh dan tidak, dari mana dapatnya. Maka Bulughul Maram ini sudah kita kaji fikihnya. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara analisa hadis yang menyebabkan ulama beda pendapat. Kata sebagian tidak bisa jadi hujjah, sebagian mengatakan ada hujjah. Apa turunan dari situ? Pertama, hadis menunjukkan bahwa anna qublatar rajul limra'atihi la tanqudul wudu. Bahwa ciuman seorang suami kepada istrinya tak batalkan wudu. Maka kalau ciuman dia tak batalkan wudu, sentuhan lebih tak batalkan wudu. Nalarnya begitu. Sebab ciuman otomatis, mohon maaf, lebih berefek dibanding sekedar sentuhan secara syahwat. Maka kalau ciuman tak batalkan wudu, sentuhan tak batalkan wudu. Ini mazhab sebagian ulama seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian sebagian sahabat Nabi, tabi'in, dan ulama Ahlul Kufah, dan mazhab Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu fikih beliau dalam satu masalah kadang punya riwayat 3, kadang lebih dari 3, kadang 2 riwayat. Maka tidak usah heran kalau mendengar dalam satu riwayat Imam Ahmad ini boleh, sebagian tidak. Karena Imam Ahmad itu beliau hanya dengan berargumen hadis-hadis, sehingga sebagian ulama tidak menganggap Imam Ahmad itu punya mazhab Ahmad, sehingga tak ada mazhab Hambali. Karena Imam Ahmad tidak mengokohkan kaidah mazhabnya. Beliau cuma punya pandangan berdasarkan hadis yang beliau riwayatkan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, Imam Ahmad itu punya pandangan kadang lebih dari 1. Maka para muridnya meriwayatkan riwayat Imam Ahmad dalam satu riwayat begini, riwayat lain begini. Maka kalau ada orang hari ini mengaku ikut Imam Ahmad, pandangan hanya selalu 1, berarti dia beda dengan Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad bisa dibuka dalam musnadnya, dalam kitab-kitab Imam Ahmad, dalam masalah fikih punya banyak riwayat dalam satu masalah yang sama. Contoh masalah ini, dalam satu riwayat katanya tak batalkan wudu suami mencium istri. Ulama Syafi'iyah dan riwayat Imam Ahmad yang lain mengatakan bahwa annal qiblata wa lamsar rajul imra'atan ajnabiyyah yang qudul wudu. Kata ulama mazhab Syafi'i, dan satu riwayat Imam Ahmad membatalkan wudu. Kalau tadi Imam Ahmad tidak batalkan wudu sama dengan Abu Hanifah. Di sini Imam Ahmad sama dengan Imam Syafi'i. Kemudian kaifa makana lamsu bisyahwa aula. Sentuhannya itu bersyahwat atau tidak? Sama saja membatalkan, kata Imam Ahmad dan ulama Syafi'iyah. Dalil mereka ayat Quran, aula mastumun nisa. Bahwa dalam Quran dijelaskan bila kalian bersentuhan dengan perempuan batal wudu, berwudu lagi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengamalkan hadis Sayyidah Aisyah. Kenapa? Lihalil isnad indahum wa ra'yihum fihi. Mereka mempermasalahkan jalur sanad Sayyidah Aisyah tadi, sehingga hadis ini tak bisa jadi hujjah oleh ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam sebagian masalah, dalam sebagian riwayat beliau. Kemudian dikuatkan dengan hadis kalau menyentuh perempuan mesti berwudu. Gitu. Jadi dua dari Syafi'iyah. Dasarkan Quran, kalau menyentuh perempuan wudu lagi. Di dalam hadis ini
riwayat jalur Sayyidah Aisyah nggak bisa jadi argumen. Kenapa? Ada unsur dhaif di sini. Sebab jalur Sayyidah Aisyah kepada Habib bin Thabit itu terputus, tidak tersambung. Paham Bapak Ibu? Baik. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa dhaba Malik wa Ahmad fil masyhur bin madhhabi. Kita tengok Imam Malik dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur, annahu in qabbala aw lamasaha bisyahwa aw la bisyahwa lakin wajada ladzatan yantaqidu wudu'uhu. Kalau bersentuhan atau mencium atau sekedar menyentuh saja, syahwat atau tidak, tapi terasa, mohon maaf, terasa kenikmatannya, berefek secara perasaan nikmatnya ini, itu batalkan wudu, kata mazhab Maliki dan satu pendapat Imam Ahmad. Coba tengok masalahnya, satu Imam Ahmad 3 riwayat. Satu sama dengan Imam Abu Hanifah, satu sama dengan Imam Syafi'i, satu sama dengan Imam Malik. Satu orang, Imam Ahmad. Kira Bapak Ibu terima Imam Ahmad atau tidak? Ini banyak, Imam Ahmad seperti ini banyak. Makanya pendapat Imam Ahmad itu ada fi riwayat. Dalam satu riwayat begini. Masalahnya dalam riwayatnya begini. Ini boleh ditanyakan kepada orang-orang Hambali, banyak sekali. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati mengklaim bahwa yang sunnah hanya satu dan yang ini saja. Imam Ahmad satu orang ulama hadis, beliau mengatakan 3 pendapat dalam masalah yang sama. Kemudian fa illam yaqsid al-ladzah wala wajadaha la yaqudul wudu. Kalau seandainya menyentuh itu tak bermaksud mendapatkan rasa nikmat dan tidak bersyahwat, enggak batal wudu. Tapi kalau mendapatkan rasa lezatnya, batal wudu. Jadi dibuat perincian lebih spesifik. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak pendapat ulama dalam masalah ini. Dalam mazhab Syafi'i clear bahwa membatalkan wudu. Pendapat yang lain, ada yang membaginya bersyahwat atau tidak, ada yang bukan syahwatnya tapi terasa lezat atau tidak, terasa efek psikologisnya atau tidak. Jadi beragam. Maka kenapa mazhab Syafi'i mengatakan batal wudu sentuhan termasuk ciuman? Satu dalilnya ayat Quran, 2 hadis ini tak bisa jadi argumen sebab dan menurut mereka lemah, jalurnya terputus karena sebab periwayat hadis tak mereka langsung dari orang yang diklaimnya sebagai sumber hadis. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Jadi Imam Ahmad dalam masalah ini 3 riwayat.